Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba menjelaskan tentang pelajaran yang dapat kita ambil dari hijrah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perjalanan yang dilakukan Nabi. Yang pertama adalah perjalanan Isra Mi'raj. Yang kedua adalah perjalanan hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju Madinah. Kedua-duanya kan perjalanan itu dalam waktu yang sangat dekat. Kedua-dua perjalanan ini terjadi setelah Rasulullah SAW mengalami masa-masa sulit. Sehingga tahun itu sebelum terjadinya Isra Mi'raj dan sebelum terjadinya perjalanan hijrah, tahun itu dinamakan dengan tahun kesedihan. Yang mana sebelumnya kan orang Islam diboikot, bukan hanya orang Islam saja, bahkan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu diboikot di sudut kota Mekah. Tidak boleh mengakukan perkawinan dengan mereka, tidak boleh melakukan muamalah dengan mereka, tidak boleh jual beli dengan mereka. Sehingga tangisan-tangisan anak itu memekik sampai ke langit, menggema karena air susu ibunya tak ada lagi. Sehingga mereka pada saat itu kotoran mereka berwarna hijau, karena tidak ada lagi makanan yang akan mereka makan, sampai mereka terpaksa makan daun-daunan. Sangat sedih. Nah, kedua-dua perjalanan ini adalah perjalanan yang memang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan dua perjalanan yang berbeda. Apa perbedaan Isra dan Mi'raj dengan hijrah? Sama-sama perjalanan. Hijrah tempat. Berarti Mekah tempat, Madinah juga tempat. Berarti dunia tempat, aras tempat atau bukan? Ayo. Saya mengajak Bunda untuk peringatan 1 Muharram ini lebih menggunakan akal sehat. Bagaimana cara memandangnya? Aras juga tempat kan? Berarti kalau perpindahan tempat dengan tempat, berarti Allah bisa saja memindahkan Nabi Muhammad dari dunia ke langit, sebagaimana juga bisa memindahkan Rasulullah dari Mekah ke Madinah tanpa harus susah payah naik on. Benar? Bisa kan? Apa bedanya bagi Allah? Tidak ada bedanya kok. Alam juga ciptaan Allah, aras juga ciptaan, Mekah juga ciptaan Allah, Madinah juga ciptaan. Berarti Allah bisa dong, tanpa perlu berlama-lama untuk mengangkat Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Tetapi kenapa Allah tak melakukannya? Sementara perjalanan mana yang lebih jauh? Dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Palestina? Jauh Palestina lagi. Ini gambarannya Bunda. Ini Mekah, ini Madinah, di sini Palestina. Makanya Rasulullah waktu dia di Mekah, kiblat masih di Masjidil Aqsa, Rasulullah tak protes. Karena dia masih bisa menghadap Mekah, Ka'bah. Dia sholat di sini, ada Ka'bah di sini Masjidil Aqsa. Bisa dia diam aja, dia santai aja. Tetapi ketika dia pindah ke Madinah, yang mana Rasulullah SAW tak bisa menghadap dua kiblat sekaligus, karena di sini Mekah, di sini Palestina. Berarti kan jauh Palestina daripada Madinah. Tapi perjalanan mana yang lebih cepat, Isra Mi'raj atau hijrah Nabi? Tak sampai pagi, hanya tengah malam pulang sebelum subuh. Sementara Rasulullah SAW berangkat dari kota Mekah harus bermalam di Gua Sur berdua dengan Abu Bakar. Tunggu perintah lagi. Kan ketika kaum muslimin mengalami tekanan dan penyiksaan yang sangat keras oleh orang-orang Quraisy, mereka tak tahan, mereka menunggu perintah hijrah. Akhirnya para sahabat hijrah. Yang pertama sekali hijrah adalah Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, yaitu ibu dari Anas bin Malik. Anas yang meriwayatkan hadis anak yang kecil itu. Kami solat di belakang Nabi, yang mana orang dewasa kami laki-laki di belakang Nabi, perempuan di belakang kami, itu Ummu Sulaim itu.
Musalamah itu. Nah, ketika dia berangkat ini kan Abu Bakar tak sabar ingin berangkat nih. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 1 minggu. 1 minggu itu bunda, bukan sebentar. Nah, Abu Bakar mau berangkat tapi Rasulullah tak mengizinkan. Rasulullah tak mengizinkan. Sabar dulu ya Abu Bakar, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Rasulullah itu kan keluarganya adalah Bani Hasim, Bani Muthalib. Mereka adalah orang yang memegang kunci Ka'bah. Makanya selagi hidup Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tak berani orang memegang telinganya. Karena kunci Ka'bah itu yang pegang adalah keturunan Rasulullah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW harus menyelamatkan kunci Ka'bah. Itu kan amanah. Dia berikan kepada Ali. Setelah diberikan kepada Ali, Ali kamu tunggu di tempat tidur saya ya. Kan suruh gantikan. Baru dia berangkat, itu pun malam hari. Kan bukan siang hari berangkatnya, malam hari. Sama Isra Mi'raj juga malam. Tidak ada bedanya Pak. Tetapi ketika Isra dan Mi'raj, perjalanannya santai saja, bangun tidur langsung berangkat. Kalau ini tidak, tidur seakan-akan ada alarm, udah jam sekian disepakati. Abdullah bin Abu Bakar menunggu di sana, bawa gembalaannya. Rasulullah bangun, jemput Abu Bakar, banyak, padahal Allah kan maha kuasa. Tapi peristiwa hijrah ini sangat mirip dengan peristiwa bagaimana Hajar mencari air untuk anaknya berlari di antara Safa dan Marwah. Benar? Padahal Allah bisa saja memberikan air kepada Hajar tanpa harus berlari antara Safa dan. Dari gambaran ini apa yang Bunda pikirkan sekarang kayak cerita saya ini? Apa yang tergambar sekarang nih? Kok peristiwa hijrah mirip dengan peristiwa bagaimana Hajar mencari air untuk anaknya? Padahal Allah bisa saja melakukan untuk memberikan air kepada Hajar tanpa harus berlari. Iya kan, bisa kan? Dan Allah bisa saja memberangkatkan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah tanpa harus naik onta. Rasulullah SAW berangkat dari Mekah menuju Palestina sampai ke Sidratul Muntaha tak pakai Google Map kok. Tak pakai Google Map. Anggaplah belum ada, tapi pada saat hijrah dia memakai jewa Google Map, manusia Google Mapnya kan, Abdullah bin Uraikid kan, seorang yang beragama Yahudi. Nah, bayangkan, justru orang yang menunjukkan jalan bagaimana ke Madinah cepat sampai, yaitu orang yang beragama Yahudi, Abdullah bin Uraikid. Ayo. Tapi perjalanan hijrah tidak begitu. Allah membiarkan Nabi melakukan perjalanan, melakukan strategi, melakukan perencanaan. Itu kan luar biasa. Bayangkan sajalah siang hari itu menjelang subuh, itu Abdullah bin Abu Bakar sengaja membawa gembalaannya dekat bawah Gunung Sur itu supaya tidak ada jejak kaki manusia. Iya kan? Karena Rasulullah masuknya malam, orang mengejarnya. Kan ketika mereka bangun tidur melihat Rasulullah tak ada lagi. Kemana Muhammad nih? Sementara kepala malaikat disirami dengan pasir. Itu kan kemarahannya luar biasa. Dikejar. Tetapi sampai di sana, perhatikan, jejak kaki manusia tak ada. Padahal kalau padang pasir Kak, kalau dipijak ada enggak pasirnya? Berjejak dia kok. Kok begitu perencanaannya luar biasa gitu. Begitu perencanaannya luar biasa. Sampai di atas burung pun ikut melakukan skenario yang luar biasa. Berbeda dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Waktu Rasulullah masuk, ada burung di sana. Burung ini tak beranjak. Aturannya kalau udah ada manusia, burung pasti kalau ada manusia, sarang laba-laba pasti rusak. Iya kan? Bunda kalau masuk nih, depan pintu ada sarang laba-laba. Kalau masuk rusak ada sarang laba-labanya. Nah nyatanya sarang laba-laba bagus kembali. Laba-laba pun ikut gitu kan.
Berarti hijrah ini mengajarkan kepada kita semua untuk menghargai proses. Jangan pola kayu awak tetap sekolahkan anak awak, karena ke proses itu penting. Walaupun kita bisa beli ijazah tanpa sekolah bisa kok, tapi proses itu penting untuk dikenang perjuangan Iyanya, les setuju. Contoh pola kayu anak dan kau tanahnya banyak kan ditunggu tak perlu sekolah. Ingat, Islam mengajarkan kita untuk menghargai proses. Walaupun awak punya kedudukan bisa saja gampang nak ayah awak ni kemenak pokok tapi jazalah tu mah. Beko dan carian tompek gua lah honor orang asbontang honornya. Tetap Islam mengajarkan proses. Proseslah yang terbaik agar kita bisa menghargai perjuangan. Itu yang pertama. Benarkan persis seperti Hajar berlari antara Sofa dan Marwah. Persis sama hijrah itu. Lari dari Bukit Sofa sampai ke Marwah. Lalu lari ke Sofa sampai ke Marwah. Lari sampai 7 kali. Pertanyaan saya, air dapat atau tidak? Dapat Ismail minum. Pertanyaannya, dapatnya dengan berlari Hajar atau dengan yang lain? Dengan yang lain kan? Kenapa? Dengan kaki Ismail. Padahal yang mencari air siapa? Hajar. Air didapatkan oleh Hajar, tetapi bukan dengan usaha dia, dengan hentakan kaki Benar? Itulah Allah. Allah bisa saja memberikan kita sesuatu tanpa berusaha, tetapi Allah juga Maha Kuasa untuk memberikan kita sesuatu dengan karunia-Nya setelah kita berusaha dengan karunia-Nya. Dan karunia Allah dengan proses itu jauh dibanggakan dan diingat dalam perjuangan daripada yang kita dapatkan dengan mudah. Makanya persejarah hijrah itu luar biasa dikenang. Berbeda dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Perhatikan benar. Isra dan Mi'raj kena yang datang dari Mekah menuju Madinah, yang sholatnya tidak manusia, makmum Rasulullah siapa? Para nabi. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj banyak tertuju kepada pengajaran batin, bukan pengajaran proses. Tapi ketika Rasulullah hijrah banyak proses bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana mempersatukan bangsa, pasti berawal dari hijrah. Tapi kalau Isra Mi'raj tidak banyak kepada batin. Pertanyaan saya lagi, waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj, dia sholat berjamaah atau jadi imam tuh? Makmumnya siapa? Oke, saya terima malaikat Nabi. Siapa lagi? Para nabi kan? Nabi yang menjadi makmum Rasulullah itu udah mati atau belum? Coba lo jawab. Saya mengajak kita berpikir. Sudah mati semuanya. Oke. Waktu Rasulullah sholat di Bukit Tursina, itu di dekat kuburan Nabi. Jujur dulu, benar dah? Ini luar biasa mengguncang hati nih. Benar? Oke. Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj naik ke langit, jumpa nak dengan Nabi Musa lagi? Berarti duluan Nabi Musa di sana. Padahal kendaraan tercepat makhluk Allah adalah buruk. Itu kendaraan surga. Puluhan ribu tahun menangis di surga, berharap karena dia rindu melihat ada nama Muhammad di kaki aras. Bergandeng nama Allah dengan nama Muhammad. Siapa Muhammad tuh? Bertahun-tahun dia menciptakan kerinduannya, ribuan tahun, supaya bisa dipertemukan dengan Muhammad itu. Makanya dia bangga sekali bisa melakukan perjalanan. Itu perjalanan cepat. Benar kan? Laju nak? Kendaraan paling mewah. Kalau mendaki bunda nak gigo-gigo roh. Kalau mobil awak walaupun Fortuner tetap gigo-gigo kalau mendaki. Kalau buruk enggak loh. Kalau mendakinya kaki belakang panjang, kaki depan pendek. Kan begitu menurun. Kaki depannya panjang, kaki belakangnya datar. Jadi Muhammad, pertanyaan saya, Rasulullah ketika berangkat Isra dan Mi'raj sampai di langit, jumpa nak dengan Nabi Musa? Dengan Nabi Ibrahim? Iya nah. Dengan Nabi Isa? Dengan Nabi Adam? Berarti lah nunggu orang tu di hati. Alah leh. Benar gak? Padahal tadi kan di Palestina kan jadi makmumnya. Mereka seluruh para nabi dan rasul menjadi makmum di belakang Rasulullah, menunjukkan ketundukan mereka dengan sajian Nabi Muhammad. Tetapi ketika dia berangkat Mi'raj ke langit, lah jumpa orang tu di atas.
Apa yang bisa kita simpan di sini? Berbeda dengan hijrah tadi. Makanya kalau peristiwa Isra dan Mi'raj banyak pelajarannya kepada hati. Jangan menggunjing, iyonya. Benar kan? Banyak kepada akhlak gitu. Tapi tentang Isra dan peristiwa hijrah pasti mengajarkan proses. Tidak ada yang lain. Agar kita menghargai. Kalau nak masuk surga, rajin beramal, kan begitu. Kalau nak lapang alam kubur, rajin bersedekah, baca Quran, baca surat Al-Kahfi, untuk menghargai proses. Allah bisa saja memasukkan bunda ke dalam surga walau tanpa amal, bisa. Ada nak manusia masuk surga tanpa amal? Ayo. Agar bunda, kemarin kan saya jelaskan kemarin mengenai takdir sedikit kan? Ane saya gambarkan lagi. Ada nak manusia tanpa amal tapi masuk surga? Ayo. Akan kalau Allah berkehendak. Sekarang saya hitung dulu. Kalau ada orang punya anak umur 5 tahun mati, anak ini di mana? Surga atau neraka? Anak itu belum beramal lagi. Sembahyang aja belum wajib. Berarti bisa saja Allah memasukkan orang ke surga tanpa amal. Kalau ada anak orang kafir mati, dah umur 5 tahun, kemana tempatnya, surga atau neraka? Loh, anak orang kafir loh. Berarti Allah mampu memasukkan orang ke surga walaupun tanpa Maka hijrah ini mengajarkan kepada kita proses. Bunda kalau nak lapang solat, nak lapang rosoki, apa amalan yang melapangkan soki? Solat duha, betul tak kak? Menghargai proses. Allah bisa saja memberikan bunda tanpa apapun kok. Maka dari hijrah ini mengajarkan kepada kita bagaimana menghargai proses. Itu yang paling penting. Makanya bunda harus tahu apa amalan yang melapangkan kami ke alam kubur, apa amalan yang bisa menghapuskan dosa kami. Allah bisa saja menghapuskan dosa tanpa ada amal kita. Ada enggak orang yang dosanya banyak diampuni Allah sebelum tempat beramal? Ada enggak? Ayo. Jangan ada yang tidur loh.